sebelum membaca tasawuf. Coba kamu ulang mana yang saya buat tadi. Tengku, adakah sudah yang punya? Semangat. Senyum, senyum. Adik di sini. Abangmu di sini rasanya. 168 sampai 100. Guna yo. 168 sampai 170 mulai daripada wa'ashiruha tasyahudul akhir. Baris yang paling akhir. Jangan takut, Abi di bawah. 168 wa'ashiruha tasyahudul akhir. Ya, Kamu doyan nama aja nampak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asaruha tasyahudul akhiri wa aqalluhu ma rawahu Syafi'i wa Tirmidzi at-tahiyyatu lillahi ila akhiri. Tatimmatuhu salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Wa yusannu likulli ziyadatul mubarakati sholawatut tayyibatu wa ashhadu tsani wa ta'rifus salamu fil mawdi'aini la basmalata qablahu wa la yazuzu ibdalu lafzu min hadha aqalli walau bimurada fihi kan nabi bi rasuli wa akasahu wa muhammadu bi ahmadi wa ghairuhu wa yakfi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la wa anna muhammadan rasuluhu wa yajibu ayyura cukup. Dan yang ke-10-nya rukun sholat itu tasyahud akhir. Dan bermula sekurang-kurangnya tasyahud akhir itu yang telah meriwayatkan akannya oleh Imam Syafi'i dan At-Tirmizi. Itu at-tahiyyatu lillah hingga akhirnya tasyahud. Menyempurnakan akannya tasyahud. Salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan disunatkan bagi tiap-tiapnya tasyahud akan melebihkan mubarakatus sholawatut tayyibatu dan tasyahud yang kedua. Dan disunatkan melebihkan tasyahud yang kedua. Wa ta'rifus salami dan mengenalkan salam pada dua tempat. La basmalati bukan bismillah qablahu sebelumnya tasyahud. Dan tidak bolehlah oleh menggantikan lafaz tasyahud min hadhil aqalli daripada ini sekurang-kurang. Sekalipun dengan menggantikannya lafaz tasyahud kan nabi seperti lafaz nabi bir rasuli dengan lafaz rasul dan sebaliknya. Dan lafaz Muhammadun dengan lafaz Ahmadi dengan lafaz Ahmad wa ghairihi dan selainnya. Dan
memada dengan Muhammadun dan memada dan bahwa Muhammadan abduhu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Memada dengan menggunakan lafaz anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La tidak memada dengan menggunakan wa anna Muhammadar rasuluhu. Jadi rukun salat yang ke-10 ialah tasyahud akhir. Sekurang-kurang kita membaca tasyahud akhir, yakni at-tahiyyatu lillah hingga akhirnya. Sesempurna-sempurna kita membaca tasyahud akhir, yaitu dengan membaca at-tahiyyatu lillahi, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan di dalam lafaz tasyahud tersebut kita disunatkan akan menambahkan dengan lafaz mubarakatus shalawatut thayyibatu, yaitu pada lafaz at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, yaitu pada lafaz at-tahiyyatu tersebut kita disunatkan menambahkan lafaz mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah dan dilanjutkan dengan sesempurna-sempurna tasyahud. Dan begitu juga kita sunat melebihkan atau menambahkan mubarakatus shalawatut thayyibatu tersebut, yaitu pada tasyahud yang kedua. Pada tasyahud tersebut yaitu dengan memberikan salam pada dua tempat, bukan bismillah sebelumnya tasyahud. Dan tidak boleh menggantikan lafaz-lafaz tasyahud tersebut seperti menggantikan lafaz nabi dengan lafaz rasul, seperti ayyuhan nabiyyu kita gantikan dengan lafaz ayyuhar rasulu, maka itu tidak boleh kita menggantikan lafaz tersebut atau sebalik daripadanya. Atau kita menggantikan lafaz Muhammadun dengan lafaz Ahmadun, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Jadi tidak boleh kita menggantikan lafaz Muhammadar rasul tersebut dengan lafaz Ahmadun. Akan tetapi dan memada kita membaca Muhammadan abduhu wa rasuluhu, tidak memada kita membaca pada tasyahud tersebut wa anna Muhammadar rasuluhu, tetapi yang memada atau yang bisa kita membacakan yaitu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang menjadi pertanyaan, coba dilihat wayusan likullin ziyadatu al-mubarakatus salawatut tayyibatu wa ashhadu sani wa ta'rifus salam fil maudi'aini lal basmalatu qabla. Saya buat maknanya. Dan disunatkan untuk setiap imam, makmum, munfarid menambah kata-kata al-mubarakatus salawatut tayyibatu yang 3 selain daripada at-tahiyyah, dan menambah kata asyhadu yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, tidak langsung wa anna Muhammad, tapi pakai wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Dan disunatkan yang ketiga mentakrifkan salam pada 2 tempat, assalamu alaina, assalamu alaika, pakai lafaz ma'rifah, pakai lafaz assalam, pakai alif lam. Wajib kah? Tidak pakai salamun alaika, salamun alaina. Tidak disunatkan membaca basmalah sebelum membaca tasawuf. Coba kamu ulang makna yang saya buat tadi. Semangat Tengku. Abangmu di sini. Bininya lagi nyuci. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunatkan bagi tiap-tiap imam, munfarid dan makmum akan melebihkan kata-kata mubarakatus shalawatut thayyibatu. Tak guna kah? Dan disunatkan pula
menambahkan asyhadu tsani, yaitu syahadat yang kedua, wa ta'rifus salami, dan menggunakan salam pada dua tempat, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, dengan menggunakan lafaz ma'rifah bukan nakirah. Dan tidak disunatkan yaitu membaca bismillah sebelumnya tasyahud. Cukup. Sekian, assalamualaikum. Api ayah minyo. Selanjutnya kita panggilkan nomor peserta 25. Mudah aja. 25. Senyum tuh ya. Aku sih met. Ini ya nya. Nomor peserta 25. Kamu ulangi 2 kali lagi. Jikalau ragulah oleh seseorang di mana pada pertengahan Fatihah adakah ia dengan bismillah, maka menyempurnakan ia akannya Fatihah. Kemudian mengingat ianya akan bahwasannya ianya tadi dengan bismillah, niscaya mengulangi ia akan tiap-tiapnya Fatihah di atas aujah, di atas satu pendapat, dan tidak memberi bekas. Kenapa? Bagi apa? Karena ragu pada meninggalkan satu huruf, maka terlebih banyak daripada satu huruf, daripada mana ditinggal huruf tersebut, daripada Al-Fatihah, ataupun akan satu ayat, maka terlebih banyak, atau daripada mana, atau pada satu ayat maka terlebih banyak daripadanya Fatihah. Kapan? Sesudah sempurna ianya Fatihah, artinya Fatihah. Karena bahwasannya yang zahir ketika itu nyata sempurna. Ketika itu nyata sempurna. Dan memperbaharui hal keadaan wajib jika ragu padanya, artinya pada meninggalkan satu huruf sebelumnya, artinya sebelum sempurna. Seperti mana jikalau ragulah oleh seseorang adakah ia membacanya Fatihah ataupun tidak. Li'anna aslu, karena bahwasannya asal itu ketiadaan membaca ia akannya Fatihah. Dan seperti Fatihah, dan sama seperti Fatihah pada sedemikian, dan seperti Fatihah pada sedemikian pada sekalian rukun. Maka jikalau ragulah seseorang pada asal sujud, akan sebagai misal, niscaya mendatangkan ia dengannya sujud ataupun sesudahnya sujud pada contoh meletakkan tangan, niscaya tidaklah lazim akannya oleh sesuatu. Dan jikalau membaca ianya membaca akan Fatihah hal keadaan lupa, maka mengingat ianya. Kapan dia ingat? Ketika sampai kepada suratul ladina, dan tidak walam yatayaqan, dan tidak yakin ianya seseorang akan bacaannya Fatihah, niscaya lazimlah akannya seseorang apa yang lazim oleh memperbaharuinya. Jadi pada furu' ini menjelaskan tentang orang yang ragu di dalam solat, yaitu di dalam membaca Al-Fatihah. Ada orang ragu dalam solatnya ketika membaca Al-Fatihah, pertengahan Fatihah. Bagaimana ragunya tunggu? Adakah ia membaca bismillah atau tidak? Kemudian karena ragu tersebut dia mengulangi seluruh Fatihah, Kemudian ia mengingat bahwasannya ianya seseorang membaca bismillah, maka mengulangi ia akan tiap-tiapnya. Jadi
ketika ia lupa, ya apakah sudah saya baca Fatihah atau tidak? Cuma tak kala ke suatu saat ia mengingat ia sudah membaca Bismillah, niscaya ia kembali akan tiapnya Fatihah. Artinya diulangi Fatihah dari pertama lagi. Di mana itu di atas satu pendapat. Dan tidak ada memberi bekas, maksudnya tidak memberi mudarat, tidak wajib diulangi Fatihah tersebut karena ragu pada meninggalkan satu huruf. Ada orang ragu dalam baca Fatihah, saya tinggalkan satu huruf, yang diragukannya cuma meninggalkan satu huruf, itu tidak memberi mudarat. Artinya tidak wajib kita ulangi Fatihah tersebut. Maka terlebih banyak daripada Fatihah, ataupun terlebih banyak daripada satu huruf, ataupun satu ayat, maka terlebih banyak daripadanya satu ayat. Sesudah kapan tengku itu dia ragu? Sesudah sempurna Fatihah. Orang yang ragu tersebut adalah apakah ia membaca tadi Fatihah satu huruf, lupanya satu huruf, ataupun satu ayat, maka terlebih banyak daripada keduanya. Kapan dia ragu tersebut? Sesudah Fatihahnya sempurna. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kenapa tentu? Karena zahir ketika itu adalah mutihan kenyataan yang sempurna, nyata yang sempurna. Kemudian memperbaharui wajib. Ini wajib hukumnya memperbaharui apabila ragu padanya, artinya pada satu huruf. Dan kemudian tentu ada satu orang lagi, dia ragu pada adakah ia meninggalkan satu huruf ataupun meninggalkan satu ayat ataupun terlebih banyak daripada kedua tadi. Kapan dia ragu tengku? Sebelum sempurna Al-Fatihah. Itu wajib dia perbaharui daripada pertamanya. Mana contohnya tengku? Seperti bahwa jikalau ragu adakah ia membacanya Fatihah atau tidak? Li'anna aslu adamul qiraatiyah, karena pada asalnya dia tidak ada membacanya. Maka wajib untuk diperbaharui. Jadi itu dan rukun-rukun yang lain sama juga seperti Al-Fatihah tadi. Apabila ragu tapi belum dikerjakan, belum sempurna dikerjakan, juga wajib untuk diperbaharui. Mana contohnya Tengku? Pada asal sujud. Hanya muridnya. Ini Tengku. Tangko haji ke? Kecil. Apabila seseorang ragu pada asal sujud, misalnya, lalu mendatangkan ia dengan sujud, ataupun sesudahnya sujud, pada contoh meletakkan tangan dan meletakkan tangannya, tidak lazimlah ayat sesuatu. Artinya apabila sujud tersebut sudah dilakukan kemudian ragu, maka tidak wajib untuk diperbaharui. Tetapi kalau sesudahnya sujud, itu wajib untuk diperbaharui. Dan lagi ada orang teguh membaca Fatihah, dia keadaannya lupa, maka mengingat ia ketika siratal ladzi sampai kepada siratal ladzina, dan juga tidak yakin akan bacaannya, niscaya lazimlah ia memperbaharuinya. Apakah saya sudah dia membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, cuman sudah sampai kepada siratal ladzi, tapi dia lupa tadi membaca, adakah saya bismillah atau tidak, ataupun alhamdulillah. Kemudian aku ingat dia, kapan dia ingat? Ketika membaca siratal ladzi, dan dia tidak yakin akan bacaan yang sudah lewat tadi, wajiblah bagi orang tersebut untuk memperbaharuinya Fatihah dari pertamanya. Udah. Sebelum Tengku guru kita ini bertanya, saya dua pertanyaan kepada Tengku. Adakah sudah yang punya? Ngarang upin Tengku.
Pilihnya rekam ini saya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, karena itu sulit untuk dijawab. Di awal pembahasan Tengku tadi ada jikalau ragu pada pertengahan Fatihah, adakah baca bismillah, lalu dia menyempurnakan Fatihahnya, kan gitu. Yang ingin kami penjelasan, biasanya kalau yang disebutkan di situ di dalil yang apa nih, fikihnya itu kan yang asalnya. Nah, yang nampaknya di sini yang ditampilkan adalah aujahnya. Di lawan aujah yang di sini apa? Lawan aujah yang ada di sini. Lawan aujahnya. Aujah. Ya. Maujuh. Aujah maujuh. Ya. Mantap. Terima kasih Tengku. Mantap Tengku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Saya jawab pertanyaan Tengku tadi, belum ada yang punya. Yes. Ini ngo yang pun ya teh. Selanjutnya kami panggilkan